Ya, jadi ini masih lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita kan belajar sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear di minggu kedua kita belajar bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan elementary row operation, dan dimana dia itu bagian dari algoritma Gauss-Jordan ya. Gauss-Jordan reduction itu ya. Column reduction, reduce column reduction itu apa? Silahkan diingat lagi di bab 2. Nah, tapi kalau kalian ingat lagi, itu semua teknik itu kan menggunakan matriks sebenarnya ya. Operasi pada matriks. Nah, di minggu ketiga dan keempat ini kita akan mereview kembali apa itu matriks dan operasi-operasi yang ada di dalamnya. Termasuk nanti matriks-matriks khusus gitu ya. Itu yang akan dibahas di akhir dari perkuliahan minggu ini. Oke. Ya. Jadi ini masih chapter 1 ya. Chapter 1-nya dibahas cukup detail, jadi kita nggak apa-apa cukup lama di masing-masing chapter ini gitu ya. Kemudian berikutnya ya di sini ya, learning objective ya. Silakan dibaca, learning objective-nya masih sama. Hanya saja ini lebih fokus sekarang ke matriks ya, operasi matriks, kemudian beberapa properti khusus yang terkait dengan matriks. Ini bab pembagian chapternya ada 3. Pengenalan kembali terkait matriks, istilah-istilahnya, kemudian operasi matriks, kemudian keterkaitan antara operasi aljabar. Kan kita ngomongin linear algebra nih ya. Jadi operasi aljabar dengan properti yang ada di matriks. Dan nanti terakhir adalah beberapa matriks khusus gitu ya, matriks special matriks disebutnya. Oke. Nah, oke. Kita mulai. Ini 20 menit pertama ya. Nanti kita kasih jeda break begitu. Jadi yang pertama kali ini kita akan bahas terkait ini dulu. Terminologi dasar dulu ya. Jadi pertama kalau bicara matriks ya, matriks itu juga terminologi ya. Matriks itu adalah istilah untuk apa? Untuk merepresentasikan sebuah array. Ini kan tempat menyimpan sesuatu gitu ya. Dimana yang kita simpan ini sebuah data berupa angka gitu ya. Tempat menyimpan data berupa angka yang kalau bisa dibilang bentuknya itu akan mirip dengan persegi gitu ya. Entah persegi panjang atau persegi square gitu ya, kotak. Yang jelas dia persegi. Nah, angka-angka yang ada di dalam array ya, angka yang ada di dalam array ini nanti disebut dengan apa istilahnya? Disebut dengan entries gitu ya. Nah, array yang tadi ya, angka yang ada di dalam matriks itu nanti disebut dengan entries. Nah, kalau kita lihat contohnya gitu ya. Misalkan yang ini ya di bawah. Ini kan bentuknya persegi panjang ya. Dimana tingginya itu lebih besar daripada mungkin alasnya gitu ya. Tapi tetap bentuknya persegi panjang. Nah, nilai ini merupakan sebuah matriks ya. Karena dia menyimpan angka atau bilangan di dalamnya. Nah, angka-angka di dalam sini, ini kalau kalian baca buku-buku terkait aljabar linear, ini disebut dengan entries. Gitu. Ya. Nah, itu harap dipahami dulu. Berikutnya apa? Berikutnya gini. Selain matriks ini, selain dia punya nilai yang ada di dalamnya, dia juga bisa, atau salah satu hal penting yang perlu diketahui atau terminologi yang perlu diketahui adalah ukurannya. Ya, matriks itu karena dia persegi ataupun persegi panjang gitu ya, maka ukurannya itu direpresentasikan dengan 2 buah bilangan, yaitu berapakah ininya ya, apa istilahnya nih, lebarnya gitu ya, atau tingginya dikalikan dengan panjangnya begini. Nah, tingginya ini merepresentasikan apa? Baris atau row. Nah, ini panjangnya ini merepresentasikan columns ya, columns atau kolom. Ini baris, ini kolom gitu ya. Ini yang ke bawah ini baris, yang ke samping ini kolom gitu ya. Nah, besar atau ukuran dari sebuah matriks direpresentasikan oleh baris dikalikan kolomnya. Misalkan yang ini ya. Barisnya berapa? Yang ke bawah ya.
ada berapa nilai yang ke bawah? 1, 2, 3. 3 kan? Nah, kalau yang ke samping gitu ya. Ini atau kolomnya, ini nanti juga merepresentasikan ukurannya, yaitu 3 kali 2 ya. Nah, kalau yang ini berapa nih? 1 dikali 2, 3, 4. Kalau yang ini 3 dikalikan 3. Kalau yang ini 2 dikalikan 1. Nah, yang ini 1 kali 1. Gitu ya. Jadi elemen terkecilnya ya 1 kali 1 ini. Oke, berikutnya. Ya, ini mengulangi yang tadi ya. Ukuran dari sebuah matriks sering juga digunakan untuk sebagai properti yang sangat penting sebenarnya. Jadi kita harus tahu menghitung ukuran daripada matriks. Seperti yang tadi. Nah, selain itu ada istilah-istilah lain lagi. Misalkan, sebuah matriks yang mempunyai kolom saja gitu ya. Mempunyai satu kolom saja. Kolom itu yang mana tadi? Yang ke samping ya. Kalau dia ke sampingnya ini cuma satu, nah begini misalkan. Nah, ini disebut dengan column vector atau disebut juga dengan column matrix. Oke. Nah, kalau di contoh sebelumnya ya, ada kita punya 2 kali 1 kan, matriks 2 kali 1. Barisnya 2, kolomnya 1 ya. Yang mana kah dia? Yang ini yang kedua dari terakhir ya. 1, 3 ini. Di sini kita lihat barisnya ada 2 tapi kolomnya ada 1. Maka matriks tersebut disebut dengan column vector atau column matrix. Nah, selain itu kita juga punya yang terkait dengan row-nya ya, barisnya. Kalau dia hanya punya satu baris gitu ya, satu baris, itu nanti disebut dengan row vector atau row matrix ya. Jadi kalau di contoh sebelumnya itu ada yang punya satu baris tapi 4 kolom, 1 kali 4. Atau 1 kali 1 pun disebut juga dengan row vector maupun row kolom. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini mana yang row vector, oke. Nah, yang disebut dengan row vector itu yang ini. Karena row-nya hanya 1, tapi kolomnya ada banyak. Begitu juga ini, karena row-nya 1, tapi kolomnya juga 1. Oke, nah terakhir adalah ada istilah namanya skalar. Skalar itu sebenarnya seperti bilangan biasa saja gitu ya. Dimana kalau kita membahas matriks gitu ya, nilai-nilai yang biasa kita gunakan untuk mengalihkan, mengurangi gitu kan, itu disebut nilai skalar ya. Skalar biasanya berupa nilai real number. Oke. Nah, sampai situ kita lanjutkan lagi bahwa gini. Sebuah matriks tadi kan kita ada apa? Ada matriksnya sendiri ya. Matriks dilambangkan dengan kurung siku gitu ya. Terus di dalamnya ada nilai-nilainya. Nilai-nilainya ini nanti disebut dengan entries kan gitu ya. Nah, posisi daripada entry ini gitu ya, itu juga memiliki arti dalam sebuah matriks gitu ya. Jadi entry itu direpresentasikan dalam masing-masing entry yang ada di sini itu direpresentasikan dalam posisinya dia di dalam matriks. Apakah dia berada di baris berapa dan berada di kolom berapa dari sebuah matriks ya. Jadi untuk menyatakan sebuah posisi daripada suatu entry dalam suatu matriks, di sini matriks A, maka kita punya notasi sendiri yaitu huruf kecil. Nah, terus ini indeks ya, ke bawah begitu, subscript ya istilahnya. 11 merepresentasikan apa? Dia berada di baris 1 kolom ke 1 ya. 12 merepresentasikan apa? Dia berada di baris 1 kolom kedua sampai 1n. Nah, n ini mungkin kalau di dalam matriks jumlah kolomnya ya. Jumlah kolomnya. Nah, berikutnya lanjut lagi. A lagi 2 1 2 itu apa? Baris kedua, kolom ke 1. Terus begitu sampai m kali n ya. Nah, tentu ya ini istilah yang
sudah pernah harusnya kalian temui begitu ya waktu SMA mungkin ya. Oke. Berikutnya ya. Berikutnya adalah entry tadi ya. Nah, sebuah entry biasanya huruf kecil ya. Huruf kecil yang dipakai kecuali memang udah ada angkanya 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, sebuah matriks biasanya huruf besar, huruf kapital dilambangkannya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana merepresentasikan sebuah matriks? Bisa saja seperti ini, bisa saja seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi yang pertama yang lebih sering digunakan karena ada ukurannya tadi. Karena ukuran itu sangat penting untuk sebuah matriks. Oke. Memang biasanya kita akan menggunakan huruf yang sama antara nama matriks dengan entry-nya. Hanya saja satunya dia berupa huruf besar, satunya nanti dia huruf kecil gitu ya, atau diisi kurung kayak gini. Oke. Nah, terus ada juga terminologi lainnya yang disebut dengan pertama, ada ya ketika kita tadi kan contohnya kita punya matriks n kolom dan m baris gitu ya. Atau kebalikannya, m baris dan n kolom. Oke. Nah, ketika m dan n ini sama, berarti kan matriksnya akan terlihat seperti ini. Persegi ya atau kotak. Nah, ini nilai-nilainya masing-masing. Gitu. A11 kan ini, A12 ini, A21 ini, A22 begini. Bentar. A21, A22 ini. Jadi matriks yang memiliki M dan N sama ya, akan membentuk sebuah square matrix atau matriks kotak. Di mana kita bisa punya istilah namanya order N. Berarti dia kotak tapi panjang kali lebarnya adalah N gitu ya. Nah, selain itu juga ada istilah main diagonals. Oke, main diagonals adalah nilai dari masing-masing entry yang berada pada diagonal dari sebuah square matrix. Oke, nah setelah tahu 4 basic terminologi tersebut, nah ini kita akan mulai masuk ke yang gampang-gampang dulu ya. Misalkan kita sekarang punya matriks gitu ya, sebuah matriks, dua buah matriks gitu ya. Nah, kita mau bandingkan apakah matriks ini sama dengan matriks yang lainnya tersebut atau tidak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan equality of matrix, membandingkan dua buah matriks dan meyakinkan apakah dia sama atau tidak gitu ya. Oke, nah yang pertama gitu ya, untuk mengetahui apakah sebuah matriks itu bernilai equals atau tidak, kita lihat syaratnya dulu ya. Syarat pertama adalah dia punya ukuran yang sama. They have the same size gitu ya. Nah, ukuran matriks itu ada dua kan, M kali N, jumlah baris dan kalikan jumlah kolom. Kalau kan jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak sama, itu udah dia not equal dari awal. Oke, nah berikutnya, bagaimana kita menuliskan sebuah matriks itu equals atau tidak? Sebenarnya sederhana. Dia tinggal kita tulis A sama dengan B gitu saja. Tapi detail di dalamnya adalah sebenarnya dia akan mencocokkan semua nilai yang ada di A yang berkorespondensi pada B. Gitu ya. Nah, untuk mempermudah penjelasan ini kita lihat dari contoh saja. Oke. Contoh. Misalkan kita punya matriks A ini ya, A 2, 1, 3, something gitu ya. X di sini dia tulisnya. B 2, 1, 3, 5 gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu bahwa A sama dengan B gitu ya. Nah, pertama caranya ya tentu kita cek ini ukurannya berapa, 2 kali 2, ini ukurannya berapa, 2 kali 2. Artinya dari segi ukuran sudah aman ya, memenuhi syarat. Tapi di sisi lain ini kita juga perlu memastikan apakah semua isi yang ada di dalam A gitu ya. Ini mungkin saya ganti. Semua nilai yang ada di dalam A ini akan dikorespondensikan dengan yang ada di dalam B. Ya.
masing-masing posisinya. Nah, tapi kalau tidak ada seperti ini, kita akan bertanya nih, posisinya harusnya di mana gitu ya. Nah, oke. Berikutnya yang bawah ini adalah contoh saja ya. Untuk mendapatkan A sama dengan B, maka nilai X harus sama dengan 5 ya. Kemudian untuk mendapatkan A sama dengan C, bagaimana? Tidak bisa, karena dari segi ukuran saja udah beda ya kan? Nah, berikutnya adalah operasi yang disebut dengan penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks ya. Ini mudah, makanya saya langsung agak percepat gitu ya. Yang pertama adalah penambahan atau penjumlahan, addition, matrix addition ya. Katakan kita punya matriks A dan matriks B. Kalau kita ingin menjumlahkan A dan B gitu ya, A plus B, maka setiap elemen atau setiap entry yang ada pada B itu akan dijumlahkan dengan corresponding entry yang ada pada A. Nah, maksudnya seperti apa? Kita punya matriks gitu ya. Nah, begini ada 2. Kemudian kita disuruh jumlahkan dua matriks ini ya. Misalkan ini A, ini B ini ya. Ini A11, A12, A21, A22. Yang ini B, B11, B12, B21, B22. Nah, bagaimana yang terjadi jika A plus B? Maka kita tinggal tambahkan. Yang pertama A11 tambah B11. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi mereka tetap punya 4, tapi hasilnya merupakan penjumlahan dari kedua matriks tersebut. Oke. Berikutnya ya. Oke, berikutnya adalah begini. Tadi kan penjumlahan ya. Bagaimana dengan pengurangan? Sama. Untuk pengurangan itu sama-sama menggunakan prinsip yang sama ya, mengurangi masing-masing entry yang ada di yang berkorespondensi di masing-masing matriks. Tentu ini harus dilakukan dengan matriks yang memiliki jumlah yang sama. Oke, nah ini contoh ya. Contoh bagaimana kita punya A, kita punya B. Kemudian kalau kita mau menambahkan A dan B, yang ini kan nilainya adalah 2 ditambahkan minus 4, maka dia minus 2. Yang ini nilainya adalah 1 ditambah 3, yaitu 4. Yang ini adalah 0 tambah 5, ya tetap 5. Yang ini adalah 3 tambah 1, yang ini jadi 4. Nah, itu adalah operasi dari A tambah B. Ya, A kurang B gimana? Ya, silakan dicoba. Oke. Nah, ini udah pelan-pelan ya, udah mulai semakin agak ribet. Tapi pertama kita mulai masuk ke matrix multiplication dulu ya. Nah, perkalian matriks. Perkalian matriks mungkin yang paling gampang dengan nilai skalar dulu ya. Nilai skalar ini hanya memperbesar nilai suatu matriks. Misalkan kita punya C AIJ, C kali AIJ, dan ini ya. Jadi untuk perkalian skalar gitu ya, dimana skalar ini direpresentasikan dengan C gitu ya, maka dia harus mengalihkan dengan matriks lainnya gitu ya, C kali A. Nah, itu disebut dengan perkalian skalar. Oke. Sebenarnya ini cukup straightforward. Misalkan kita punya skalar 2 gitu ya, kita punya matriks A. Berapakah 2 dikalikan A? Ya tinggal dikalikan masing-masing. 4 kali 2, 6 kali 2. Ini ya, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2. Jadilah 4, 6, 8. 1 kali 2, 3 kali 2, 1 kali 2. Jadi 262. Sudah, itu adalah perkalian skalar. Gitu. Nah, perkalian matriks. Nah, tadi perkalian skalar, sekarang perkalian matriks. Nah, ini agak lebih sulit ya. Jadi perkalian matriks gitu ya, atau products gitu ya. Products itu melibatkan dua matriks. Katakan matriks A dan matriks B gitu ya. Matriks A dengan
ukuran M kali N. M ini apa? Berarti jumlah kolom, R itu adalah jumlah baris. M itu adalah jumlah baris, R itu adalah jumlah kolom. R di sini adalah jumlah barisnya, N adalah jumlah kolomnya, gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, A M kali N, M kali R, B sama dengan R kali N. Nah, suatu matriks bisa dikalikan secara produk ini ya, jika pertama ukuran dari matriks tersebut memenuhi syarat untuk dikalikan. Syaratnya apa gitu ya? Syaratnya adalah kolom dari matriks pertama itu sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Kalau ini sudah sama, barulah dia bisa dikalikan. Dimana kalau kita kalikan matriks tersebut, kita akan menghasilkan sebuah matriks baru, A kali B, dimana ukurannya adalah M kali N, yaitu belakang-belakangnya ini saja. Nah, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan, perkalian matriks ada syaratnya. Syaratnya dulu kita coba, kita cek. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya kita bisa bilang ini tidak bisa dikalikan, gitu. Oke, nah sekarang untuk memperjelas bagaimana mekanisme perkalian matriks, kita coba contoh. Nah, sebelum saya masuk contoh, mungkin karena ini sudah 20 menit gitu ya, kita break dulu, mungkin sekitar 5 menit. Nah, silahkan dicoba dulu contoh perkalian matriksnya. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Oke. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa lewat chat dulu, nanti saya bahas setelah break 5 menit ya. Kita balik lagi di 11.05 ya. 12.00 gitu ya. Begini. Oke, untuk perkalian matriks begini. Pertama, jika kalian punya dua matriks ya, A dan B, pastikan dulu syarat dari perkalian matriksnya terpenuhi. Nah, syaratnya kan tadi ya, ketika dia punya, kita cek dulu baris ini matriksnya ukurannya berapa. 2 dikalikan dengan 3, ya kan? 2 baris, 3 kolom. Nah, B itu berapa? 3 baris, 4 kolom. Nah, ketika kolom dari matriks pertama yang dikalikan dengan barisnya dari matriks kedua ini sama, barulah dia bisa dikalikan. Dia akan menghasilkan matriks baru dengan ukuran ini ya, AB ini namanya ya, ukuran yang belakangnya ini 3-nya hilang ya, 2 kali 4 ya. Maka kalian bisa lihat di sini ada 2 baris, 4 kolom. Oke. Jadi kita punya 2 baris 4 kolom. Sekarang bagaimana memperoleh nilai dari masing-masing posisi di matriks yang baru ini ya. Nah, misalkan ini ya posisi 1 1, yang ini 1 2, yang ini 1 3 1 4. 2 1 2 2 2 3 2 4 gitu ya. Caranya adalah untuk masing-masing posisi ini kita akan mengalihkan baris dikalikan dengan kolomnya ini ya. Misalkan yang 1 1 ya, berarti baris 1 di kolom baris 1 di matriks A dikalikan dengan semua yang kolom 1 di matriks B. Misalkan ya 1 1 ya. A B 1 1 sama dengan berapa? 1 yang ini kan dikalikan dengan 4 ditambah 2 dikalikan dengan 0 ditambah 4 dikalikan dengan 2. Hasilnya ini berarti kan 4 tambah 0 tambah 8 gitu ya, sama dengan 12. Ini baru ditaruh di sini 12. Nah, bagaimana dengan yang ini ya? Saya coba hapus dulu ya. Bagaimana dengan yang ini ya? Nah, ini kan apa?
1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4. Berarti baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga. Ya. 2 dikalikan dengan 4, yang ini ya. Kemudian 6 dikalikan dengan 3, yang ini. 0 dikalikan dengan 5, yang ini. Ini dapatnya 8, ini dapatnya 18, ini 0, berarti totalnya 26. Maka ditaruh di sini 26. Oke. Sampai situ bisa dipahami nggak? Cara Bisa, Pak. pengalian Bisa. matrik ya. Nah, ini masih waktu kayak SMA lah persis ya. Oke. Nah, ini silahkan dilanjutkan saja. Yang tadi ya, yang satu bagaimana? Yang kedua ini ya, 1 2 berarti yang pertama di sini baris pertama kalikan dengan kolom kedua ya. 1 kali 1 2 kali 2 kali min 1 jadi minus ya. Kemudian 4 kali 7 dapat 27 ya. Ini 27 di sini. Kemudian yang ini 1 3 ya, berarti tinggal di kalikan saja gitu ya. 3 sekarang. Ketiga berarti yang mana? Yang ini. Yang ini. Nah, yang ini kan 1 kali 4 2 dikali 3 4 kali 5 di total jadi 30 dapat yang ini ya. Demikian seterusnya, nanti kalian akan lebih familiar kalau sudah punya kalau sudah ada latihan soal ya. Mungkin minggu depan kita akan ada homework lagi sekalian GSLC ya. Oke. Ya. Sampai di situ udah lumayan kompleks, kita lanjut. Untuk iya, ini cuma pengulangan saja ya. Di sini diperlihatkan bagaimana apa ya istilahnya ya, formula umum ya, formula umum untuk mengalihkan matriks. Jadi basically kita akan mengalihkan baris dengan kolomnya kan gitu ya. Nah, untuk masing-masing entry di matriks yang dikalikan itu rumusnya seperti tadi. Baris dikalikan kolom, baris dikalikan kolom, seperti itu. Nah, selain itu juga Anda harus mengecek gitu ya. Sebelum melakukan perkalian matriks, sebelum melakukan perkalian matriks, ingat cek lagi apakah sebuah matriks itu bisa dikalikan dengan atau tidak. Misalkan contoh yang tadi ya. Misalkan kalau kita punya matriks dengan ukuran seperti ini ya. 3 matriks A, B, dan C. Matriks A adalah 3 kali 4. Matriks B adalah 4 kali 7. Matriks C adalah 7 kali 3. Jika kita diminta mengalihkan matriks A kalikan dengan B, pertanyaannya, bisa atau tidak? Kita cek dulu. A ukurannya berapa? 4 kali 3 kali 4. B ukurannya berapa? 4 kali 7. Nah, kita cek nih. Oh, yang ininya sama nih. Berarti bisa. Dia akan menghasilkan matriks baru, di mana matriks tersebut akan berukuran 3 kali 7. Nah, ini dia. 3 kali 7. Oke. Berikutnya, kalau kita diminta mengalihkan matriks B dan C. Kita lihat ukurannya. B ukurannya 4 kali 7. C ukurannya 7 kali 3. Berarti ini sama, oke, bisa dikalikan. Berarti B kali C adalah ukurannya 4 kali 3. Nah, demikian seterusnya gitu ya. Silahkan dibaca lagi slide ini. Oke, nah berikutnya adalah karena kita bicara hubungan, kita bicara di perkuliahan sistem persamaan linear ya. Kita kuliah soal sistem persamaan linear. Nah, kita juga harus mengetahui sebenarnya matriks yang kita pelajari ini sangat erat hubungannya dengan sistem persamaan linear. Kalau di pertemuan pertama dan kedua kalian langsung diberikan informasi bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear kita pertama mengubah menjadi bentuk augmented matrix gitu ya. Augmented matrix. Nah, kok bisa seperti itu sebenarnya? Nah, ini penjelasannya ya. Katakan kita punya sistem persamaan linear gitu ya. Sebuah sistem persamaan linear dengan
M jumlah persamaan, M linear equation, dan N unknown alias N variabel. Berarti jumlah variabelnya ada N, jumlah persamaannya ada M. M itu maksudnya yang ke bawah, barisnya itu ada ke bawah ya, sampai M. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, sampai persamaan M. Variabel itu jumlah ini ya, X1, X2, X3, sampai Xn. Itu variabelnya. Oke. Kalau kita punya sebuah persamaan linear dengan M persamaan dan N variabel, maka kita dapat menuliskannya seperti ini kan. A11 kali X1 sampai Xn, B1 sampai AM1, X1, AM2 sampai AMN kali N. Gitu ya. Oke, jadi begini kita bisa merepresentasikannya. Nah, ini kalau kita tulis dalam sebuah matriks gitu ya. Sebuah matriks, ini kan matriks kiri gitu ya. Matriks yang ada di kiri dengan matriks yang ada di kanan ya. Oke. Nah, kalau kita breakdown lagi, sebenarnya ini kan dia terdiri dari dua buah ya, yaitu matriks A gitu ya, atau saya tulisan A besar gitu ya, yang terdiri dari A1 sampai AMN, dan matriks X, dan di sini matriks B gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi ini ya, ukuran dari matriks A, kalau kita pecah ini ya, matriks A ini kan ukurannya M kali N. Kalau matriks X itu ukurannya adalah, ini kan dia cuma ada satu kolom ya, tapi dia ada N baris. N kali 1. Maka kalau kita kalikan sebuah matriks dengan ukuran M kali N dikalikan dengan N kali 1, ya ini kan sama dalamnya ya. Luarnya adalah M kali 1. Maka hasilnya itu adalah sebuah matriks dengan ukuran M dikalikan 1. M ini sejumlah barisnya ya, dikalikan satu kolom. Nah, jadi asal muasal bagaimana sebuah persamaan linear ditulis sebagai AX kali B sama dengan B adalah yang ini, karena perkalian matriksnya tersebut menghasilkan sebuah hal yang valid gitu ya. Oke. Nah, untuk mempermudah penulisannya lagi, biasanya sebuah matriks itu koefisiennya ditaruh di kiri gitu ya. Nilai ininya tidak ditulis lagi, dan nilai B-nya digabung gitu ya, sebelah kanan sini ya. Kita diisi garis tengahnya ya. Itulah yang disebut dengan augmented matrix. Oke. Oke, ya, berikutnya. Nah, berikutnya ini agak tidak rumit tapi penting gitu ya. Tidak rumit tapi penting, operasi matriks yang ada gitu ya. Nah, di sini kita setelah tadi ya perkalian matriks, kita akan membahas tentang transpose matriks gitu ya, atau ya operasinya namanya transpose. Nah, sebuah matriks itu ditranspose, dia punya notasi T gini ya, A pangkat T gitu ya. A ini adalah matriksnya, T itu adalah operasinya. Jadi ketika kita mentranspose matriks, itu ukurannya akan berubah. Ukuran dari matriks tersebut yang awalnya M kali N, dia akan menjadi N kali M, kebalikannya ya. M kali N jadi N kali M. Nah, sebelum kita bicara caranya, kita lihat contohnya saja deh langsung. Pertama, kita punya matriks A. A ini ukurannya berapa? 3 kali 4. Nah, kalau kita transpose dia, intinya baris yang awalnya menjadi barisnya, baris 1 menjadi kolom 1 semua gitu ya. Yang awalnya dari baris 2, dia akan menjadi kolom 2. Yang awalnya jadi baris 3, semuanya dia akan jadi kolom 3. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa dia berubah ketika ditranspose, dia akan menjadi berkebalikan ininya, baris dan kolomnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lebih simpel tadi ya. Kita punya matriks B ya. Dan kita ingin mentranspose B ya, B transpose. Jadi ya barisnya di sini 2 3, dia jadi kolom di sini.
Baris awalnya 14 jadi kolom di sini. Barisnya di sini jadi kolom. Jadi dia dari awalnya 3 kali 2 jadi 2 kali 3. Begitu juga seterusnya gitu ya. Nah, yang tidak berubah matriks sebuah matriks yang isinya tunggal ya tidak berubah gitu ya. Oke, kemudian nah, satu lagi terkait transpose matriks yang gimana ya? Transpose matriks yang khusus gitu ya. Transpose matriks yang khusus itu ketika sebuah matriks itu merupakan matriks kotak gitu atau matriks persegi, square matrix gitu ya. Square matrix itu apa? Square matrix yang mempunyai adalah matriks yang mempunyai jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Oke. Nah, ketika kita mentranspose sebuah matriks yang sifatnya square matrix seperti ini, itu dapat dilakukan dengan mudah dengan menukar entries atau nilai yang ada di dalam matriks tersebut secara simetris gitu ya. Menukar entries yang ada di matriks tersebut secara simetris yang berposisi pada diagonal utamanya. Jadi sumbunya adalah diagonal utamanya. Nah, contoh ya, transpose sebuah matriks yang square matrix. Square matrix tadi adalah apa? Punya baris dan kolom yang jumlahnya sama, 3 kali 3. Ketika kita diminta transpose ini, kita cek diagonalnya saja dulu. Oke. Nanti dari diagonalnya ini kita tukar nilainya yang saling berkorespondensi. Diagonalnya tetap gitu ya. Kita tukar nilainya, dapatlah dia yang baru gitu ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat diagonalnya sama. Tapi nilai-nilai dari masing-masing entriesnya yang di line diagonalnya ini sudah tertukar dia dari matriks awal. Jadi lebih mudah melakukan transpose pada matriks yang square matrix. Oke. Berikutnya ya, ini hanya teorema-teorema gitu ya. Beberapa properti atau karakteristik dari transpose matrix. Mentranspose 2 kali artinya sama dengan dirinya sendiri. Nah, ini cuma tinggal silahkan dicek nanti ketika latihan soal gitu ya. Saya tidak kasih terlalu banyak di sini. Berikutnya, nah ada juga sebuah definisi yang disebut dengan trace gitu ya. Kapan dipakai sama trace ini nanti kalian bisa lihat pas latihan soal. Tapi intinya trace itu apa? Trace ini hanya dimiliki oleh square matrix gitu ya. Matrix yang baris sama kolomnya sama. Kemudian dia notasinya TR gitu ya. TR dari A gitu, matriks A. Nah, kemudian untuk menghitungnya bagaimana? Menghitungnya sebenarnya gampang. Penjumlahan dari diagonalnya gitu ya, diagonal utamanya. Misalnya TRA adalah matriks A ini ya. A11 tambah A22 tambah A33. TRB apa? Min 1 tambah 5 tambah 7 tambah 0. Gitu. Oke, ya. Mungkin saya lanjut dulu ya. Jadi berikutnya adalah operasi aljabar, properti dari operasi aljabar dari sebuah matriks. Kebanyakan operasi aljabar ya, kalau persyaratan dari ukuran matriksnya itu terpenuhi gitu ya, maka operasi aljabarnya biasanya bisa dilakukan. Misalkan ya, A tambah B, kalau di dalam aljabar kan sama dengan B tambah A. Tapi kita bisa menambahkan dua buah matriks kalau ukurannya sama, kan gitu ya. Jadi kalau misalkan ukurannya sama, operasi aljabar ini berlaku. Begitu juga yang ini dan yang lainnya. Ya. Tapi tetap hati-hati, gitu ya. Kenapa tetap hati-hati? Tidak semua, gitu ya, operasi aljabar ini berlaku pada sebuah matriks. Misalkan ya, kalau kita mengalihkan, gitu ya, mengalihkan matriks, gitu ya, A dikalikan B dikalikan C. Kalau dalam aljabar, mau kita A kali B baru dikali C, ataupun B dikali C dulu baru dikali A, ini hasilnya akan sama kan ya.
Itu aljabar. Tapi kalau matriks, ya, algebraic matrix itu belum tentu gitu ya. Nah, bagaimana jadinya kalau memang belum tentu? Jadi kita harus lihat A kali B, kita coba lihat, hitung dulu. A kali B misalkan seperti ini ya. Nah, ini silahkan, saya percaya kalian sudah akan bisa ngitung. Baris kali kolom gitu kan. Demikian seterusnya dapat yang baru, AB. Nah, kan kita mau bandingkan A kali B dulu baru dikali C. Apakah sama dengan B dikali C dulu baru dikali A. Jadi kita B kali C dulu, kita dapat ini gitu ya. Oke, ini adalah AB, ini adalah BC. Nah, sekarang kita bandingkan nih. A dikali B dikali C gitu ya. Baru dikalikan dengan A di B kali C baru dikali A. Oh, ternyata dalam kasus ini ternyata sama ya hasilnya. Oke, berarti hukumnya berlaku gitu ya. Kalau misalkan dia ukurannya bisa sesuai. Tapi kalau ukurannya tidak sesuai, belum tentu itu berlaku hukumnya gitu ya. Misalkan contoh yang ini. Tadi ya, kita punya A dan B, matriks A dan matriks B. Apakah matriks A dan matriks B sama dengan B kali A selalu terjadi seperti ini atau tidak? Nah, ternyata di berbagai ini di slide ini dijelaskan bahwa tidak selalu, ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah A dan B, A kali B itu mungkin saja terdefinisi gitu ya, bisa dikalikan. B dikali A tidak bisa. Misalkan nih, kalau kita punya matriks ukurannya 2 kali 3 dan 3 kali 4. A kali B kan bisa ya. Segini, ini dihilangin dapat 2 kali 4. Tapi B kali A, 3 kali 4 dikalikan dengan 2 kali 3. Ini nggak bisa nih, tidak confirm untuk dikalikan. Ya, artinya berarti untuk kasus ini tidak bisa A kali B, B kali A. Gitu. Ya. Bentar ya. Oke, berikutnya ada yang namanya matrix zero matrix. Nah, zero matrix adalah matrix yang nilainya 0. Dia ada ukurannya, tapi semua entries di dalam matrix tersebut nilainya 0. Oke, ini punya peran khusus juga zero matrix ini. Nanti kita lihat. Yang ini kan 2 kali 2, yang ini 3 kali 3 dan sebagainya. Tapi zero matrix ini punya nilai semuanya nilainya 0. Nah, zero matrix ini sering digunakan untuk apa? Untuk berbagai proses aritmatik, termasuk juga ketika kita tambahkan ataupun kurangi dia dengan matriks yang lain, dia tidak akan merubah nilainya. Gitu ya. Nah, beberapa sifat-sifat dari zero matrix ini silahkan dipelajari juga sendiri gitu ya, supaya bisa lebih paham. Nanti ada juga pas latihan ya, ini silahkan dipelajari sendiri. Kemudian ini beberapa contoh lagi ya, ketika kita apa ya istilahnya mengalihkan matriks, tidak semua aturan-aturan yang kita jelaskan tadi itu berlaku. Misalkan nih ya, A kali di sini ada punya 3 matriks A, B dan C gitu ya. Nah, kalau kita mau bentar. Ini contoh saja lah, nanti aja ya pas latihan di kita bahas ya. Sekarang kita lanjut dulu supaya semuanya bisa terbahas gitu ya. Matriks 0, kemudian identity matrix gitu. Oke, identity matrix adalah apa? Identity matrix adalah sebuah square matrix ya. Baris sama kolomnya sama. Kemudian diagonalnya ya. Diagonal utama dari square matrix tersebut semua nilainya 1 gitu ya. Sisanya itu nilainya 0. Gitu ya. Diagonalnya semua nilainya 1, sisanya nilainya 0. Itulah yang disebut dengan identity matrix atau seringkali dilambangkan dengan I besar. Oke. Kadang-kadang identity matrix ini juga punya ini ya,
punya sifat-sifat tertentu. Tapi pada intinya sih gini, identity matrix, ya ini sering juga ya, ketika dia dikalikan dengan dirinya sendiri, maka dia akan menghasilkan sebuah matriks itu sendiri. Jadi tidak ada perubahan kalau dia dikalikan dengan sebuah matriks, ya. Oke, ya. Jadi mungkin itu soal operational matrix ya. Nah, kita bisa break dulu 5 menit sebelum masuk yang sesi terakhir gitu ya. Oke, silakan kalau memang ada yang pertanyaan bisa di chat dulu, silakan. Berikutnya ini bagian terakhir ya, beberapa special matrix gitu ya, beberapa matrix spesial yang mungkin kalian akan temui ketika latihan-latihan soal nanti. Pertama ada yang disebut dengan diagonal matrix ya. Apa itu diagonal matrix? Kalau tadi kan kita punya identity matrix. Identity matrix adalah yang semua diagonal utamanya bernilai 1. Pertama ya, tentu dia adalah square matrix ya. Matrix yang baris kali kolomnya itu jumlahnya sama. Oke. Kalau identity matrix semua diagonal utamanya nilainya 1, sisanya itu nilainya 0, kan gitu ya. Nah, diagonal matrix itu merupakan bentuk umum dari identity matrix karena dia diagonalnya itu bebas nilainya. Asal selain diagonal utamanya ini nilainya 0. Ya, ini ada angkanya, ini enggak. Yang penting dia sisanya ini nilainya semua 0. Ya. Yang penting selain diagonal utama, nilainya semua adalah 0. Itu disebut dengan diagonal matrix. Ya, jadi oke, ini contoh saja ya. Jadi diagonal matrix itu kalau dia dipangkatkan gitu ya. Pangkat dari sebuah diagonal matrix itu gampang, tinggal pangkat diagonalnya saja. Tuh. Nah, selain itu juga apa yang bisa dilakukan dengan kalau kita punya diagonal matrix. Jadi ketika kita mengalihkan suatu matrix ini ya, matrix biasa ini ya, dikalikan dengan sebuah diagonal matrix, ya, maka kita tinggal mengalihkan nilai dari diagonal masing-masing pada barisnya gitu ya. Misalkan ini ya. Ya, ini diagonal yang pertama kan ya, dikalikan dengan A11, A12, A13 sampai A14. Yang berikutnya diagonal kedua yang dikalikan. Berikut lagi diagonal ketiga. Oke. Begitu pula kalau kita punya suatu matriks gitu ya, dikalikan dengan diagonal matriks lainnya. Jadi yang tadi kan ini diagonal matriks kali A. Sekarang kalau A dikalikan dengan diagonal matriks sama juga. Jadi yang ini barisnya tinggal dikalikan dengan D1 semua. Seperti mengalihkan dengan skalar ya. Sorry. Kalau yang dia di belakang dia dikalikannya ke bawah gitu ya. Jadi yang ini, kalau yang ini kan ke samping tadi ya. Kalau yang ini dia dikalikannya ke bawah. Ya. Yang kedua itu dikalikan ke bawah sini, ke kolomnya. Yang ketiga dikalikan ke bawah. Jadi tergantung A kali B atau B kali A gitu ya. Oke, ya. Jadi silahkan ini bisa dimanfaatkan kalau misalkan kalian tahu sifat-sifat matriksnya. Kemudian ya itu matriks spesial yang pertama. Yang kedua itu ada namanya triangular matrix. Triangular matrix itu ada dua, yaitu ada lower triangular, ada juga disebut dengan upper triangular, gitu ya. Nah, dua-duanya ini disebut dengan triangular matrix. Yang disebut dengan lower triangular adalah sebuah matrix yang dari bagian diagonal utama ke bawah itu ada nilainya. Sisanya ya, atasnya ya berarti ya, itu nilainya 0. Itu disebut dengan lower triangular
Nah, itu di bawah sini yang ada isinya. Atasnya nilainya 0. Kalau yang upper triangular, nah itu kebalikannya. Di atas daripada diagonal utama semua ada isinya. Di bawah ini nilainya 0. Oke. Nah, adapun sifat-sifat dari triangular matrix itu ada 2 ya. Yang pertama, untuk sifat yang bersifat transpose gitu ya. Kalau kita melakukan transpose pada lower triangular matrix gitu ya. Jadi lower itu kan berarti yang bawahnya ada isinya gitu ya. Nah, kalau ini kita transpose, hasilnya bagaimana? Hasilnya dia akan menghasilkan upper triangular matrix. Jadi begini. Gitu. Oke, jadi kebalikannya juga ketika kita mentranspose upper triangular matrix, hasilnya akan menjadi lower triangular matrix. Oke. Berikutnya terkait perkalian ya. Ketika kita mengalihkan sebuah lower triangular matrix, maka hasil dari perkalian itu juga lower triangular matrix gitu ya. Ya, kalau kita mengalihkan lower triangular matrix, itu pasti hasilnya lower triangular matrix. Kalau kita mengalihkan upper triangular matrix, maka hasilnya juga akan upper triangular matrix. Misalkan ini ya. Ini upper kali upper gitu ya. Nah, hasilnya tetap A kali B ya upper matrix. Ini juga. Oke. Nah, ini terakhir ya. Symmetric matrix gitu ya. Matrix yang simetris itu kalau pertama ya dia harus square matrix ya, matrix kotak gitu ya. Sebuah matrix itu dikatakan simetris jika kita transpose hasilnya sama. A ditranspose, misalnya kita punya matrix A gitu ya. A kita transpose hasilnya ya tetap A. Contoh ini ya. Kalau kita transpose ini kan kita ubah kan baris jadi kolom 145 145 4 min 3 0 4 min 3 0 507 507. Nah, ini kalau kita lihat lagi, oh masih sama ya. Masih sama. Diagonal utamanya masih sama. Isi-isinya juga masih sama. Jadi, matriks ini kita bisa sebut bahwa ini adalah sebuah matriks yang simetris. Nah, jadi kalau kita intinya gini, matriks simetris ini banyak propertinya gitu ya. Bisa kita implementasikan seperti ini, misalkan dia ditranspose simetriks A plus B dan A min B tetap juga simetrik gitu ya kalau dua matriks itu simetris. Nah, ini silahkan dicek lagi gitu ya properti dari simetris matriks. Oke, ya sepertinya sudah sampai sana yang kita pelajari hari ini. Saya rasa sudah ini ya, sudah lumayan ya. Sampai